warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin Natasha. Saya CGP Angkatan 11 Kota Palembang dari SMA Negeri Olahraga Sriwijaya. Di sini saya bersama Ibu Erin Sektianingrum yang mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri Olahraga Sriwijaya. Baiklah, di sini kami akan melakukan percakapan untuk pra-observasi supervisi akademik. Selamat siang Bu Erin. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Ibu sehat ya hari ini ya. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan untuk pra-observasi ya Bu ya. Oke Bu. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi untuk kelas ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan tujuan dari percakapan ini juga sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan observasi supaya lebih siap lagi ke depannya. Nah, ada yang ingin saya tanyakan Bu, beberapa hal. Yang pertama itu, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu lakukan itu seperti apa? Untuk observasi nanti saya punya materi tentang kestabilan atom. Kestabilan atom ya. Tujuan pembelajarannya melalui discover learning, peserta didik dapat mengetahui kecenderungan dalam atom untuk mencapai kestabilan, dan juga untuk mengetahui peserta didik dapat memahami jenis-jenis atom setelah melakukan kestabilan atom tersebut. Oke, baiklah. Nah, sekarang bagaimana nih area yang Ibu akan kembangkan dalam observasi tersebut? Untuk area pengembangannya di sini ada pengetahuan Bu, mungkin di akhir itu ada nanti diskusi LKPD, terus ya, saya juga akan memberikan soal-soal kuis. Nah, terus juga ada keterampilannya. Di sini saya ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam diskusi dan presentasi kelompok nanti Bu. Oh, sudah bagus ya itu ya Bu ya. Iya. Kalau media yang Ibu gunakan itu seperti apa? Media pembelajaran yang saya gunakan itu PPT, terus ada video animasi, terus video pembelajaran dan LKPD. Oh baik, berarti nanti Ibu akan menggunakan Infocus ya sebagai sarananya ya. Iya benar. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu Erin akan melaksanakan observasi tersebut? Untuk pelaksanaannya saya lakukan di kelas 10.3 Bu. Itu kira-kira di hari Rabu minggu depan. Baik, di hari Rabu minggu depan ya. Berarti di hari Rabu minggu depan itu saya akan datang nih melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal yang perlu saya catat pada supervisi yang Ibu lakukan ya. Baiklah, sebelum mengakhiri percakapan ini, kira-kira nih apa saja yang Ibu sudah dapatkan? Sebelum melakukan observasi tadi saya agak tegang Bu, dan tidur, terus kurang percaya diri gimana nih saat melakukan pembelajaran nanti. Tapi setelah diskusi sama Ibu, saya dapat gambaran ternyata oh gini harusnya. Terus sebelum melakukan diskusi gini. Jadi saya lebih dapat merinci kembali pikiran saya supaya saya bisa lebih tenang lagi saat melakukan proses pembelajaran nanti. Baiklah, alhamdulillah ya kalau seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu lebih tenang dan merasa lebih siap. Baiklah Bu Erin, terima kasih atas waktunya ya. Nanti kita berjumpa kembali. Terima kasih Bu Erin. Sama-sama Bu. Baiklah, itulah tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Erin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan. Ya, ya. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doa dulu ya, kita pimpin doanya. Mulai dulu berdoa. Mulai. Pusat. Oke, kita absen dulu ya. Abdiasa. Sakit. Ya, semoga kita kedepannya memberikan kesehatan. Lagi bentar lagi kalian akan melakukan penilaian akhir semester. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah.
saja dalam menghitung KC dan ada KP. Kita tahu katanya. Coba saya tuliskan KC cara menghitungnya yaitu dengan akut dan gas. Kalau KP itu dari kanan, cara menghitungnya dengan gas. Udah, ayo. KC itu kan C-nya tuh concentration atau konsentrasi. Nah, konsentrasi itu kata yang mempengaruhinya itu gas dan aqueous. Kalau untuk KP itu kan P-nya pressure atau tekanan. Nah, tekanan itu faktanya hanya untuk gas. Nah, jadi kenapa ada KC dan KP ini untuk hari ini? Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Nah, jadi konsentrasi dan tekanan itu merupakan pengaruh dari keseimbangan. Ini, tahu ini gambar apa? Tahu. Apa? Panci yang isinya air ya. Isi air terus dipanaskan. Dimana? Untuk proses pemanasan dengan keadaan tertutup pada air suhunya 100 derajat itu fasenya berubah dari apa ke apa? Pemanasan kita hentikan. Maka uap air tadi berubah jadi cair nggak? Berubah kan? Kalau kita amati pasti ada embusan air di tutup pancinya tersebut, benar kan? Jadi uap air tadi yang fasenya gas itu dapat kembali lagi menjadi cair atau maksudnya liquid. Jadi reaksinya terbalik kanan dan kiri, reaksinya seimbang. Itu merupakan salah satu contoh dari keseimbangan. Oke, ya. Juga pembelajarannya adalah 3. Jadi kita seperti biasa berdiskusi, terus nanti ada video, lalu kalian mengkaji literatur bisa dari Pranada ataupun dari buku paket kalian. Untuk apa? Maksudnya kita ini dapat menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan. Terus yang kedua, menganalisis pengaruh suhu terhadap pergeseran keseimbangan. Dan terakhir, menganalisis pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran keseimbangan. Oke, dan ini dijadikan KPD dan pengajarnya. Lalu 3, ada tabel. Ada tabel nggak? Ada. Ada kan halaman 3 dan halaman 4 itu ada tabel. Nah itu kalian isi saat kalian mengamati video yang ada yang ditampil nanti. Ya. Video praktikum fakta-fakta terkait keseimbangan. Yang 3 warna kuning ya. Untuk KTM warnanya putih. Tidak warna ya. Ini karena backgroundnya putih jadi warnanya putih. Jadi sebenarnya ini tidak warna. Oke, yang A KCN. Kita direaksikan keduanya. Terus ditambahkan dengan FeCl3 berlebih. Nah, di dalamnya FeCl3 terus dicampurkan. Lihat warnanya. Melati. Merah tetap ya, secara kelompok ya. Nah ini suhu. Menggunakan tabung gas dari SO2. Nah saat ini kita lihat. Lalu tekanan dan volume. Bandingkan, ini yang tabung A, yang ini yang tabung B. Volumenya yang lebih besar yang mana? A ya. Yang A ini volumenya besar, tapi tekanannya kecil. Tapi yang B volumenya kecil. Tapi menyertakan tekanan yang besar. Jadi untuk tekanan sama volume itu berbanding terbalik. Pertanyaan silakan. Kalian silakan berdiskusi untuk menjawab soal KPD dong. Nih, kalau tidak kelihatan untuk termasuk kelasnya atau termasuk waktunya, coba kalian cari ke sana.
Berarti yang di kanan conversionnya 6 ya jumlahnya. Kalau yang di kiri berapa? 5. Jadi yang paling besar ada yang kanan atau kiri? Kanan. Jadi yang kiri yang terkecil. Nah, nanti kalian lihat itu conversion yang terkecil itu formulanya pas yang terkecil, formulanya timbangannya kayak gimana? Kalau sudah kita lanjut konsentrasi. Kelompoknya dibagi. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu pengaruh konsentrasi dengan suhu. Terus kelompok 3 dan kelompok 4 itu untuk suhu dan tekanan dan volume. Jadi yang kelompok 2 yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang konsentrasi dan suhu. Itu dari diskusi yang dalam diskusi yaitu bagaimana perubahan larutan setelah ditambahkan SPCl3 kemudian terus mengapa harus terjadi. Dan soal nomor 2 akan dijawab oleh Zidan. Bagaimana dan keimbangan yang terjadi dari keimbangan Yang mempresentasikan yaitu yang tentang pengaruh suhu. Yaitu soal yang pertama. Apa yang terjadi ketika gas kedua dipanaskan? Mengapa hal ini terjadi? Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? dari kelompok 4 ingin bertanya. Yaitu jawabannya, jika konsentrasi Fe3+ pada reaktan dikurangi, maka kesulitan. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak yang kurang dipahami, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FeCl3 itu bereaksi. Nah, jika bereaksi ini ditambahkan, maka konsentrasinya akan bergeser ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Mana perubahan larutan setelah ditambahkan FeCl3? Setelah ditambahkan FeCl3 berlebih, maka warna keseimbangan akan bergeser ke pada saat suhu diturunkan. Keseimbangan akan bergeser. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai semua, sudah belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Di kelompok kami akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi dari suhu dan tekanan dan volume. Faktor yang mempengaruhi dari suhu, soal-soalnya akan dibacakan oleh saya. Gas NO2 itu warnanya oranye, sedangkan setelah didinginkan maka warnanya menjadi kuning pucat, dan setelah dipanaskan menjadi saat suhu diturunkan maka air akan menjadi dingin. Jadi keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi. Soal-soal yang mempengaruhi dari tekanan dan volume akan dibacakan oleh saya. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap reaksi keseimbangan pada tabung A? Jawabannya Ada yang tanya? Silakan. Perwakilan dari kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, jika pada suatu reaksi Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3 yaitu untuk pergeseran keseimbangan dengan pengaruh tekanan akan terjadi pada zat yang berfasa gas. Jadi zat yang memiliki fasa lain gas tidak perlu dihitung koefisiennya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang untuk kelompok ya pada tekanan dan volume itu kan kita lihat conversionnya kan. Nah tapi biasanya untuk reaksi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kami membahas tentang pengaruh suhu. Jadi tadi terdapat warna sebelum direaksikan, terdapat gas NO2 itu berwarna oranye jika didinginkan berwarna putih dan jika dipanaskan berwarna merah. Dan warnanya semakin muda. Pada saat suhu dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang akan ke arah sini karena apabila tekanan bertambah maka keseimbangan akan Bergeser ke arah kanan karena apabila volume bertambah maka keseimbangan. Ada yang ingin ditanyakan? pada saat seimbang masih terdapat zat reaksi yang ada. Jadi jawabannya, pada saat keseimbangan masih terdapat zat-zat reaksi dalam sistem karena adanya reaksi balik dari kolom menjadi reaktan dan berlangsung sekian persentase dari kami titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi. Sekarang kita kumpul SPD ya. Buat kesimpulan dulu, ada yang bisa menyimpulkan untuk yang konsentrasi yang reaksi atau reaktan tadi diperbesar atau ditambahkan maka bergeser ke arah Nah, jika suhunya dinaikkan maka akan bergeser ke arah reaksi apa? Terus untuk tekanan dan volume. Dari sini kalau tekanannya besar maka volumenya apa? Jangan lupa ditulis namanya ya. Kita semua dikumpulkan. Terus lihat ada yang benar, masih ada yang sedikit salah. Yang apa nggak salah, kita belajar lagi ya. Apalagi hari ini hari pertemuan terakhir ya. Jadi besok sudah mulai ujian. Jadi mulai kalian belajar lagi ujian yang sudah kita pelajari itu dipelajari lagi, dibuka lagi. Ada yang ingin tanyakan hari ini, pembelajaran hari ini? Tidak ada? Kalau gitu silakan kita tutup dengan doa. Yogi, kita pimpin doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakillahu khairan. Kami ambil jazakumullah khairan. Halo Bu Erin, selamat siang. Halo juga Ibu Azim, siang juga. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Azim apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik hari ini. Oke, Ibu hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Setelah Ibu melakukan supervisi akademik kemarin, saya sudah melihat bagaimana Ibu mengajar seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Erin setelah melakukan supervisi akademik kemarin? Setelah saya melakukan supervisi kemarin dengan penilaiannya Ibu sebagai observer, saya merasa lega Bu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena saya sudah melaksanakan pembelajaran yang menurut saya sudah semaksimal mungkin untuk dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga melihatnya itu sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, terus performa Ibu tuh sudah muncul dalam pembelajaran hari ini. Nah Bu, kira-kira ada tidak indikator yang Ibu capai, yang sudah Ibu capai? Kalau dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu alhamdulillah hasil belajar anak-anak mulai meningkat kan Bu. Jadi kalau dari indikatornya itu
saya lihat dari hasil mereka melakukan tugas mandiri itu satu, terus ada juga LKPD, mereka melakukan diskusi, itu keterampilan, lalu dari sikapnya juga saat melakukan diskusi maupun presentasi itu sudah meningkat dari pembelajaran sebelumnya, Bu. Nah, kalau memang seperti itu, kira-kira kenapa nih Ibu membuat penilaian seperti itu? Sesuai dengan rubrik penilaian saya di RPK itu, Bu, ada penilaian sikap, itu dilihat dari diskusi dan presentasi. Kalau diskusinya itu bertanggung jawab dan disiplin, terus presentasi ada rubriknya juga saat mereka bertanya, saat mereka aktif dalam melakukan presentasi, dari suaranya, dari ketegasannya, itu keterampilan. Terus saat melakukan dari pengetahuannya itu saya lihat dari LKPD-nya, Bu, tugas-tugas mereka secara kelompok itu. Terus dari tugas mandiri yang dilakukan setiap masing-masing anak. Oke. Kira-kira Bu ada tidak tantangan, kendala pada saat supervisi misalnya? Kalau tantangan, pertama kendala itu sebelum supervisi, sebelum observasi, di mana saat pengelompokan, sebelumnya kan kelompokan lebih dulu kan, Bu. Nah, ada satu kelompok yang tidak setuju dengan pembagian kelompoknya itu. Dia masih tetap kekeh sama temannya yang lama kayak gitu. Jadi kan saya kan mengelompokkannya berdasarkan diagnosis yang sudah saya buat. Nah, terus saya tanya permasalahannya, saya berikan penjelasan. Alhamdulillah keduanya setuju untuk satu kelompok. Namun saat observasi mereka justru sudah berpindah kelompoknya, tidak sesuai lagi. Sudah. Jadi itu yang kendalanya, Bu. Terus saat di kelas juga anak-anak ini kan jarang yang melakukan presentasi. Jadi saat melakukan presentasi kelihatan nih mereka nih masih gugup-gugup. Terus yang bertanya masih malu-malu. Terus yang presentasi ada yang suaranya kecil kayak gitu. Jadi lebih guru yang mengarahkan, ayo nak siapa yang masuk ini MC-nya, ayo nak siapa yang mau bertanya. Jadi lebih guru yang mengajarkan gitu, mengarahkannya. Nah, kalau dari kendala tadi nih Bu yang pembagian kelompok, bagaimana Ibu menyikapi kendala tersebut? Mungkin untuk agar mereka bisa saling menghargai dan menghormati dalam kelompoknya, itu mungkin akan saya sering lakukan diskusi di dalam kelas, Bu. Jadi dibuat kelompok, nanti kelompoknya saya ubah beda-beda, terus sesuai dengan diagnosa kan setiap anak kan belajarnya beda-beda. Dari ini kan lagi moodnya pengen yang kinestetik atau nanti yang pengennya yang lain kayak gitu. Jadi kita sebagai guru ya perlu yang menggunakan media. Kemarin saya gunakan video, Bu. Alhamdulillah anak-anak senang nih nggak video animasi itu. Oh ini oksigen, dia ada elektronnya bergerak-gerak, jadi ada video animasi, jadi mereka senang. Terus alhamdulillah dari pembelajaran itu tentang kestabilan atom, anak-anak mudah menangkapnya dengan media pembelajaran. Oh, jadi itu tadi tindak lanjutnya ya Bu ya. Ibu membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian Bu, boleh tidak saya menyampaikan yang saya lihat Pak waktu observasi kemarin? Boleh, Bu. Baik, jadi menurut pengamatan saya tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Erin itu sudah sesuai dan baik dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat observasi. Kemudian ada area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan itu juga sudah nampak dan mulai terlihat yakni pada murid-muridnya
kendalanya adalah saat pembagian kelompok ya Bu ya. Nah, mungkin karena Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang menarik menurut saya, terus model pembelajarannya juga PBL ya Bu kemarin ya, itu jadi membuat anak-anak bisa menganalisis tentang kasus-kasus terhadap dari video yang kemarin. Nah, terus juga anak-anak juga sudah menerima materi itu kayaknya sudah cukup baik, karena di situ walaupun ada kendala tadi anak-anak cukup aktif dengan model dan strategi yang Ibu kembangkan. Nah, kemudian gimana nih pendapat Ibu mendengarkan pengamatan saya ini? Alhamdulillah dari pengamatan Ibu sudah sesuai, itu yang sudah saya laksanakan. Saya pun melakukan refleksinya juga demikian. Namun itu ada beberapa kekurangan memang saya rasakan saat melakukan refleksi tadi, seperti melakukan pembelajaran yang lebih ke diskusi atau kelompok kayak gitu, terus presentasi. Jadi saat presentasi kan mereka masih gugup-gugupan, masih kurang. Nah, jadi saya pikir tuh, oh ini harus sering dilakukan presentasi nih supaya mereka nggak gugup lagi, nggak gabut lagi saat presentasi. Kira-kira Bu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar ini? Kalau dukungan itu dari pihak sekolah, saya berharap tuh adanya laboratorium kimia Bu ya. Jadi karena kan di sini mereka kalau di kelas terus pengennya lab. Nah, sedangkan kalau untuk mereka praktikum dengan peralatan sederhana, kadang mereka sering lupa membawa alat bahannya. Karena kan mereka sering tinggal di asrama, jadi jarang keluar gitu. Jadi setiap melakukan praktikum yang sederhana tadi nggak jadi karena alatnya tidak ada, bahannya tidak ada, lanjut lagi minggu depan. Jadi kehabisan waktu di situ praktikumnya tuh. Kalau misalnya memang sudah ada laboratoriumnya, kita masuk, tinggal kita siapkan bahannya, sudah bisa terlaksana pembelajaran tersebut. Nah, terus untuk di kelas juga inginnya tuh ada proyektor. Jadi guru tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memasang proyektor, terus dibawa dulu. Ya. Kira-kira nih siapa orang yang bisa membantu Ibu dalam perencanaan tersebut? Nah, mungkin sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah juga sudah merencanakannya dengan sebagai wakil sarana prasarana, insya Allah akan disediakan untuk perlengkapan ini proyektor di setiap kelas, terus terutama lab kimia itu diusahakan ada gitu. Baiklah, sudah luar biasa sekali nih tindak lanjut dari Bu Eri, terus rencananya ke depan seperti apa, dan juga sudah Ibu diskusikan ke atasan ya Bu ya. Semoga saya doakan segera terrealisasi. Ada lab kimia dan sarana prasarana yang memungkinkan untuk meningkatkan untuk pembelajaran kita ini. Baiklah Bu, saya cukupkan dulu untuk pasca observasi hari ini ya Bu ya. Semoga selanjutnya kita bisa saling memberi support lagi. Setelah saya berbincang dengan Ibu, alhamdulillah saya rasanya plong kayak gitu, lega. Setelah melakukan observasi, saya lebih merefleksikan pembelajaran itu lebih mudah kalau sudah diskusi dengan Ibu tadi. Baik Bu, boleh tidak saya meminta umpan balik Ibu dalam observasi hari ini? Boleh Bu.
sudah meningkat.